Salam Kalujengan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana. Judul rese kita saat ini adalah titik pijak persembahan bukan iuran. Melalui perenungan firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16 yang demikian. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan? Sehat semua ya? Salam sehat. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi saat ini, bagi sebagian orang membicarakan persembahan itu tabu. Bahkan kalau melihat status-status di media sosial, seolah persembahan itu menjadi beban. Pada sisi yang lain ada juga gereja-gereja yang terlalu khawatir pendapatannya turun sampai-sampai menggalakkan janji iman berpersembahan oleh jemaat. Melihat itu semua saudara, saya memperhatikan terjadi pergeseran makna dan titik pijak dari persembahan itu sendiri. Jika persembahan itu dimaknai layaknya pajak atau iuran yang harus dibayarkan, ya tentu saja menjadi beban. Atau jika persembahan itu diganti maknanya sebagai sumber pendapatan belaka, juga tidak tepat. Mengapa semuanya ini bisa terjadi? Karena titik pijak dari persembahan harusnya adalah rasa syukur kepada Tuhan. Persembahan adalah respon konkret umat atas kasih dan pertolongan Tuhan. Mari kita masuki teks kita. Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Di sana diberi judul Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Saudara yang terkasih, pada zaman PB Perjanjian Baru, kusta itu diidentikan dengan kenajisan. Ketika diceritakan ada seorang yang penuh dengan kusta, sesungguhnya hendak menekankan betapa sakitnya ia. Tubuhnya dipenuhi dengan borok yang parah, sangat najis. Dan sebenarnya pula kenajisan itu juga tepat sebagai penggambaran keadaan kita yang telah dicemari oleh dosa saat ini. Kita semua penuh dengan kusta rohani, dari ujung rambut hingga ujung kaki tak ada yang sehat. Kusta secara rohani. Mari kita, saya dan saudara semua yang kusta secara rohani, belajar dari kisah seorang yang penuh dengan kusta dalam kisah Injil Lukas ini. Ada dua hal. Pertama, tersungkur di hadapan Kristus. Tersungkur adalah posisi merendahkan diri serendah-rendahnya. Tak ada keberanian untuk mendongakkan kepala. Tersungkur di hadapan Kristus harus disertai dengan kerendahan diri hingga tak memiliki keberanian mengangkat wajah menatap Kristus yang kudus.
tersungkur berarti pula suatu pengakuan dosa kita. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Jangan-jangan bukannya tersungkur tapi malah malang kerik. Menghadap Tuhan dalam kesombongan. Tuhan, saya sudah persembahan loh, saya sudah aktivis, saya itu pejabat gereja, cepat ya sembuhkan saya. Meskipun nadanya sopan seperti itu, tapi sesungguhnya niatnya gak sopan, sombong itu. Saya sudah ini itu loh, mana berkatnya untuk saya. Tapi itu bukan kita ya, itu jemaat gereja galaksi lain, jadi jauh dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua, penting saudara, tanpa kebimbangan dan keraguan. Kata orang kusta itu, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sebentar, mengapa orang ini berkata mentahirkan aku? Kok bukan menyembuhkan aku? Kan dia sakit kusta. Ya, karena ia berbicara tidak hanya soal kesembuhan dari penyakit, melainkan juga penyucian dari kenajisan. Memohon pertolongan secara menyeluruh kepada Tuhan. Dan pernyataannya itu saudara, sama sekali tidak menunjukkan keraguan maupun kebimbangan akan kuasa Kristus. Orang kusta itu memperlihatkan penyerahan diri secara utuh, disertai iman bahwa Kristus mampu menyembuhkan. Lagi-lagi, bagaimana dengan kita? Jangan tiru-tiru gereja galaksi lain itu ya. Nah kalau di sana itu minta pertolongan pada Tuhan, neng masih saja minta pertolongan sama dukun. Bercanda saya. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana tanggapan Kristus? Ketika melihat seorang yang benar-benar membutuhkan pertolongannya itu, apa tanggapan Kristus? Saudara, mendapati kerendahan diri seperti itu, Kristus pun rela merendahkan dirinya pula demi menolong. Katanya pada ayat 13, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lihat dan perhatikan, Kristus mengulurkan tangan dan menjamah seorang kusta. Kristus tidak mengusir si kusta ini seperti yang sering dilakukan oleh orang-orang lain. Saudara, ketika orang-orang seluruh kota, misalkan saja, menjauhi Anda karena sakit kusta, lalu ada seorang yang mengulurkan tangan dan menjamah, menolong Anda, apa yang Anda rasakan? Itulah yang dirasakan seorang kusta ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Kristus. Ia yang kudus itu datang, mengulurkan tangan dan menjamah kita yang najis. Dan lagi katanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sejatinya kebahagiaan adalah permohonan kita yang dikabulkan, bukan? Terlebih lagi ketika permohonan itu pentahiran atas kenajisan dan dikabulkan. Kebahagiaan yang luar biasa. Setelah disembuhkan, Kristus berkata kepada orang itu, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan." Bagaimanapun juga saudara, Kristus mengajari kita untuk berterima kasih, untuk menunjukkan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan yang telah membebaskan kita dari kenajisan. Nah, disinilah titik pijak dari persembahan. Ketika kita benar-benar merasakan betapa najisnya kita seperti seorang yang penuh kusta itu,
lalu tanpa berpikir panjang Tuhan bersedia datang dan menyucikan kita, bersyukur adalah hal pertama yang pasti akan kita kerjakan sebagai seorang beriman. Setidaknya ungkapan tulus akan terpanjatkan kepadanya. Titik pijak persembahan bukan soal iuran atau pendapatan, melainkan rasa syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, terutama jemaat GKJ Jatimulyo yang saya kasihi. Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 nanti, bulan depan, kita akan merayakan unduh-unduh. Tentu saja dengan cara yang tidak seperti biasanya. Namun inti pentingnya adalah merayakan syukur kita kepada Tuhan. Ini bukan iuran, ini bukan pula lelangan, murni rasa syukur kita. Rasa syukur persembahan kita yang kita rayakan bersama-sama. Maka untuk mempersiapkan itu semua, mari kita berefleksi bersama-sama dalam keluarga kita masing-masing. Terutama dalam 2 pertanyaan refleksi berikut ini. 1. Setiap orang dalam keluarga memiliki pengalaman dan pergumulan, bukan? Nah, sekarang ceritakan pengalaman apa yang membuat Anda menyadari akan kenajisan diri dan bagaimana Tuhan menolong Anda. Yang kedua, penyampaian syukur secara nyata seperti apakah yang saudara haturkan kepada Tuhan? Selamat berefleksi, saudara. Amin. Salam Kailujengan.